Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma li fadata wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai penutup akhir tahun dan pembuka awal tahun. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita punya dua kalender, ada kalender Hijriyah, ada kalender Masehi. Nah, kalau kalender Masehi kita sudah paham nama-nama bulannya mulai dari Januari sampai Desember. Yang bulan-bulan Islam kadang-kadang tidak hafal. Apa bulan Islam? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan yang ke-12 dari bulan-bulan Islam itu adalah bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Itu artinya kita akan memasuki bulan pertama dalam tahun Hijriyah atau tahun Islam. Apa bulan pertama? Bulan Muharram. Nah, kita seringkali memahami bahwasanya tahun baru Hijriyah itu adalah tahun hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Ini sebenarnya pemahaman yang tidak tepat dan tidak benar, karena Nabi itu hijrahnya bukan pada bulan Muharram. Nabi itu hijrahnya bukan pada bulan Muharram. Kapan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ini adalah pada bulan kelahirannya beliau. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Jadi peringatan tahun baru Hijriyah itu bukan peringatan hijrahnya Nabi. Dan tahun baru Hijriyah ini ada pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang membuat kalender Hijriyah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi tahun baru Hijriah itu bukan menunjukkan tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi ini hanya sekedar meresmikan tentang adanya kalender Hijriah yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai penanda tentang masuknya bulan untuk orang-orang Islam. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah memang hijrahnya itu di bulan Rabiul Awal, tapi punya keinginan hijrah itu ada pada bulan Muharram. Sehingga juga tidak bisa disalahkan ketika memang ada orang yang mengatakan tahun baru Hijriyah menunjukkan tahun hijrahnya Nabi. Artinya di situ tahun keinginan Nabi untuk hijrah. Tapi hijrah yang sesungguhnya beliau hijrah pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya. Nah, bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Ini kadang-kadang walaupun sudah ustadz kadang-kadang salah untuk
memahami 4 bulan yang dimuliakan Allah itu apa saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Yang 3 ini sardun. Sardun itu artinya berurutan. Yang 1 fardun. Fardun itu sendirian. Fardun itu sendirian, kayak kamu itu sendirian. Jadi yang 3 ini sardun. Sardun itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 fardun. Fardun itu sendirian. Kalau bulan Ramadan bagaimana? Itu termasuk bulan yang dimulakan oleh Allah. Tapi untuk memahami arbaatun hurum, 4 bulan yang dimulakan oleh Allah, ya masuk 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, kemudian seringkali kita menjumpai, sudah selesai itu tahun baru Hijriah, bukan menunjukkan hijrahnya Nabi. Ini perlu untuk dipegang betul. Bukan hijrahnya Nabi. Tahun baru Hijriah bukan hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi ada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau. Yang seringkali kita jumpai di sekitar kita, seringkali orang mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Kalau sekarang 1400 berapa? 44 ya? 43. Besok ini 43. Ya, misalnya bagaimana kalau ada orang mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Hah? Kenapa? Kenapa kok boleh? Karena tidak bisa. Karena tidak ada? Apa? Karena apa? Tidak. Nabi pernah mencontohkan apa enggak? Enggak pernah kan? Kita mau mencontoh siapa? Hah? Mau mencontoh siapa? Nabi kan uswatun hasanah, teladan yang baik. Kita mau contoh siapa? Mungkin ada ulama tapi Nabi sama ulama lebih tinggian siapa? Nabi. Tapi kan ulama itu pewaris para nabi. Iya, tapi Nabi sama ulama lebih tinggi siapa? Nabi. Ini pertanyaan yang menjebak. Tidak pernah dicontohkan Nabi. Tapi yang perlu untuk kita pahami bahwasanya misalnya ada orang mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Itu artinya apa? Kita didoakan selamat di tahun itu. Semoga di tahun itu kita diberikan keselamatan. Doa diberikan keselamatan baik apa tidak baik? Baik. Doa itu apakah ada ketentuan khusus yang paten? Doa itu harus seperti ini? Tidak ada kan? Kita mau doa seperti apa saja juga diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Misalkan selamat pagi, boleh tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tapi ya jangan sampai kemudian mengenyampingkan assalamualaikum. Kalau misalnya kita mengucapkan selamat pagi, silakan. Itu artinya kita didoakan di pagi itu kita diberi keselamatan. Boleh-boleh saja. Tapi ya jangan terus selamat pagi terus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai lupa untuk mengucapkan salam yang sudah jelas ada tuntunannya. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya ketika ada orang mengatakan ini tidak pernah dicontohkan Nabi, ini tidak pernah dicontohkan Nabi, perkara yang tidak dicontohkan Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil menurut kesepakatan para ulama. Dalil itu Al-Quran, hadis. Nah, hadis ini meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan. Tidak ada yang tidak dicontohkan Nabi. Yang tidak dicontohkan Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, saudara-saudara kita kelompok sebelah ini seringkali bertanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Gitu kan? Mana dalilnya? Kita balik aja. Mana dalil yang melarang untuk mengucapkan selamat tahun baru? Ya, kalau ada yang mengatakan itu tidak pernah dicontohkan Nabi, mana dalilnya? Mana dalilnya yang melarang? Tidak bisa jawab. Tidak kira bisa jawab. Mana dalil yang melarang? Orang dilarang tahlilan. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak ada dalilnya.
Mana dalil yang melarang tahlilan? Coba. Tidak ada. Karena Nabi tidak mencontohkan itu ada banyak faktor. Nabi ini manusia biasa. Ya, di samping juga beliau termasuk Nabi dan Rasul yang pasti memiliki derajat yang sangat mulia, karena di antara Nabi dan Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita pikir secara akal, masa iya Nabi akan mencontohkan semua aktivitas umatnya dari A sampai Z? Kan tidak mungkin. Nabi ini yang dipikirkan bukan cuma mencontohkan umatnya semuanya. Mungkin tidak harus dicontohkan Nabi semuanya. Umur Nabi sangat terbatas. Yang dipikirkan keluarganya, umatnya, permasalahan negara, dan lain sebagainya banyak. Kemudian semuanya harus dicontohkan Nabi. Tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Sedangkan umur manusia yang ada di dunia ini sangat panjang sekali. Coba seandainya semua harus dicontohkan, tidak mungkin. Secara akal saja sudah ada masuk akal. Ini alasan pertama. Alasan kedua, Nabi itu tidak melakukan bisa jadi karena tidak pernah terpikirkan. Contoh waktu itu, Nabi ketika berkhutbah, beliau bersandar di pelepah kurma di belakangnya. Kan ya, dulu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang ahli bangunan, mahir di dalam hal-hal yang bersifat berhubungan dengan bangunan, akhirnya punya saran, bagaimana wahai Rasulullah kalau kami buatkan mimbar, biar nanti ketika engkau berkhutbah bisa dalam keadaan berdiri, bisa dalam keadaan duduk, jadi lebih enak, bisa istirahat. Oh iya, tidak apa-apa, kata Nabi. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Nabi. Nabi manusia biasa, manusia biasa tapi luar biasa. Ini ya Nabi, tapi tidak pernah terpikirkan. Ini Nabi tidak mencontohkan, tapi sahabat ini yang memberikan usulan, tapi diterima oleh Nabi. Tidak pernah terpikirkan. Nah ini berarti kan tidak dicontohkan Nabi, tapi tetap boleh kan? Boleh. Ada faktor lain, Nabi tidak mencontohkan itu karena Nabi tidak terbiasa. Contoh, suatu hari Nabi pernah disuguhi daging dhab. Daging dhab itu daging semacam biawak, bukan biawak ya. Daging semacam biawak. Biawak hampir bentuknya kayak buaya. Tapi ini bukan biawak, tapi semacam biawak. Kemudian mau dimakan sama Nabi. Kemudian salah seorang sahabat ada yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah daging dhab, daging semacam biawak. Akhirnya Nabi tidak jadi makan. Ini kan berarti Nabi tidak mencontohkan. Apakah kemudian boleh atau tidak boleh? Boleh. Ternyata sahabat juga ada yang makan, dipersilahkan, tidak dilarang. Nabi tidak mencontohkan karena tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa. Nyatanya Nabi tidak melarang. Contoh yang lain, Nabi tidak mencontohkan itu khawatir diwajibkan kepada umatnya. Khawatir diwajibkan kepada umatnya, karena sudah kita ketahui bahwasanya Nabi itu kasih sayangnya sangat besar kepada umatnya. Semisal Rasulullah sholat tarawih di masjid terus apa enggak? Enggak. Pernah Rasulullah sholat di masjid, kemudian beliau lama tidak di masjid. Ya, sholatnya di mana? Di rumah. Kenapa? Khawatir diwajibkan. Seandainya sholat tarawih itu misalnya diwajibkan, betapa banyaknya orang yang berdosa. Karena 20 rakaat. Ya kalau semua harus dicontohkan Nabi, kalau diwajibkan sama Allah, kan kita yang repot. Kan gitu. Kita yang repot sebagai umatnya, merasa berat. Termasuk bersiwak. Itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan, jika seandainya tidak khawatir diwajibkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Ini juga sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi tidak dicontohkan Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil. Dalilnya apa? Tidak dicontohkan Nabi. Tidak ada dalil itu Al-Quran, hadis.
Jangan tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada. Ini sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa ada mufi'din Nabi laisa bidalil. Nabi tidak melakukan, tidak mencontohkan itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, itu terkait dengan ucapan selamat tahun baru, baik tahun baru Islam maupun tahun baru Masehi, ya tidak ada masalah. Selama tidak mendoakan hal-hal yang dilarang, itu kan doanya baik kan, untuk keselamatan. Perkara yang tidak dicontohkan Nabi, ketika disertai dengan dalil, baru itu bisa dijadikan dalil. Contoh, Nabi pernah makan daging babi apa enggak? Nggak pernah. Nabi tidak pernah makan daging babi. Nah, Nabi tidak pernah makan daging babi ini dikuatkan dengan dalil-dalil baik dari hadis Nabi maupun dari Al-Quran. Jadi Nabi tidak mencontohkan, dikuatkan dengan dalil. Ini boleh, bisa dipakai. Nabi pernah makan darah apa enggak? Enggak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan daging babi. Ada dalilnya. Tapi kalau murni Nabi tidak pernah mencontohkan, itu bukan dalil. Bukan dalil, tidak pernah dicontohkan Nabi. Kita mau meniru siapa? Mau niru ulama? Ulama lebih tinggi Nabi apa Nabi lebih tinggi ulama? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang pasti muncul setiap momen-momen tertentu. Ini pasti muncul itu. Nanti paling terakhir, mana dalilnya? Tanya lagi, mana dalil yang larang? Itu tidak ada. Jadi dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu bid'ah. Bid'ah itu perkara yang tidak ada dalilnya. Nah, orang berdoa boleh-boleh saja kan ya, berdoa tidak dilarang. Nah, kemudian bagaimana hukum merayakan tahun baru Hijriah? Ya, lagi-lagi kita harus melihat apa isi dari perayaan tahun baru Hijriah itu. Kalau dirayakan dengan hal-hal yang negatif, misalnya dengan pesta minuman keras, perjudian, atau pesta narkoba, ya sudah jelas. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Mengucapkan selamat untuk hal-hal yang dilarang juga tidak boleh. Semisal, selamat ya, kamu sudah bertunangan. Itu kalau tunangannya versi yang sekarang, ya jelas tidak boleh. Karena tunangan orang sekarang, yaitu sama dengan melegalkan kemaksiatan. Karena kemana-mana sudah diperbolehkan sama orang tuanya. Jangankan yang biasa yang tidak pernah mondok, yang pernah mondok saja itu kadang-kadang diperbolehkan sama orang tuanya. Dan bahkan saya pernah lihat sendiri itu, justru dia punya lembaga, dibuat ngaji, tunangan, pas foto sama tunangannya diupload di medsos. Ini sesuatu yang tidak semestinya. Nggak usah pakai foto prewedding macam-macam, orang desa pakai prewedding. Ada alumni di sini pondok pesantren besar, sebelum nikah pakai prewedding. Ya, yang perempuan ini juga alumni walaupun dari pondok sekitar sini. Ya, tidak pantas prewedding, orang-orang gunung prewedding. Walaupun misalnya tidak asli prewedding, misalnya diedit, itu saya kira tidak perlu. Karena khawatir orang itu punya pemahaman, oh ini alumni pondok kok fotonya berdekatan, gandengan. Saya kira tidak perlu. Tidak perlu. Apalagi waktu acara pernikahan undang orkesan, dangdutan, koploan. Setelah itu didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dari mana? Barokah dari mana? Jadi merayakan tahun baru Hijriah itu ya sah-sah saja. Kadang-kadang ada yang mengadakan pawai obor, ada yang mengadakan zikir bersama, ada yang mengadakan apa yang lain-lain sebagainya, lomba-lomba.
Ya selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan silahkan. Kecuali lomba minum minuman keras, jangan. Kan sudah jelas tidak boleh kan? Tidak boleh. Udah. Setelah itu kita akan bahas tentang doa akhir tahun dan doa awal tahun. Lagi-lagi nanti akan muncul pertanyaan. Tidak pernah dicontohkan Nabi doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kan ya? Begini. Ya akhi. Kan sukanya pakai istilah akhi ukhti akhwat gitu. Jadi kalau mas mbak itu kurang islami gitu loh. Jadi harus pakai akhi ukhti gitu. Kalau udah gitu kayaknya kurang islami gitu. Begini akhi, ya akhi ya ukhti. Ustadz ustazah. Pertanyaan pertama yang perlu untuk kita jawab, berdoa itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis atau tidak? Sesuai. Dan bahkan dalam sebuah hadis disebutkan malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak meminta kepada Allah justru Allah murka. Beda kita minta kepada sesama manusia dengan kita minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada sesama manusia, semakin sering orang itu semakin bosan. Minta terus orang ini lagi, minta lagi. Bosan karena memang itu sifatnya manusia, manusiawi. Beda dengan Allah, semakin orang tidak minta, Allah justru semakin murka. Kita itu kadang-kadang suruh minta aja itu tidak mau. Padahal juga lagi kondisi terdesak, banyak masalah. Yang minta saja itu juga tidak mau. Akhirnya curhat sana, curhat sini. Tidak ada nemu solusi. Tidak minta sama Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah itu lewat dua jalur. Bis-sabri dengan sabar, was-shalati dan sholat. Orang banyak masalah lagi galau sholatnya, keteteran. Sholatnya bolong-bolong, sholatnya bermasalah. Gimana nemu solusi? Solusi dari setiap permasalahan 2S. Sholat dan sabar. Kadang ada orang sholat tapi tidak sabar dia untuk menghadapi masalah. Dan kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Ketika Allah memberi masalah, berarti Allah itu tahu bahwa hambanya kuat untuk menghadapinya. Oh, kenapa kok ada orang yang bilang saya sepertinya sudah tidak kuat untuk menghadapi beban-beban hidup yang saya alami? Itu namanya menyerah sebelum bertanding. Belum finish itu sudah ngomong menyerah, sudah bilang saya tidak kuat, belum dijalani, terlalu gampang putus asa untuk menghadapi masalah. Pasti Allah itu tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan Allah juga sifatnya bukan Allah tidak punya sifat zalim kepada hamba-hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Nah, terkait doa akhir tahun dan doa awal tahun, ini sudah jelas bahwasanya kita itu boleh untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat. Dan bahkan dalam ayat yang lain disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari hamba-hambaku melebihi urat nadinya. Kadang kita itu lebih suka mencari yang jauh padahal ada yang dekat. Siapa yang dekat? Allah. Kita kadang lebih mendahulukan minta tolong kepada makhluk daripada kepada Khalik. Padahal ada yang dekat, kenapa kita cari yang jauh? Allah itu tidak jauh, kita yang sering menjauh kepada Allah. Allah itu dekat, kita yang sering menjauh kepada Allah. Makanya mestinya kalau kita punya masalah, punya problem, punya
beban-beban yang sedang kita alami, yang pertama kali kita harus minta pertolongan adalah minta pertolongan kepada Allah. Karena ketika pintu Allah sudah kita buka, pintu-pintu yang lain nanti akan terbuka. Ketika kita lebih mendahulukan minta tolong kepada makhluk, kalau Allah sudah menutup pintunya, kita mau membuka pintunya siapa lagi? Mau buka pintunya siapa lagi? Kadang-kadang kita pernah mengalami seakan-akan ada orang sudah yang tidak peduli kepada kita, karena sudah ditutup sama Allah. Kita tidak minta pintunya dari pintunya Allah, minta pintunya makhluk. Boleh kita minta pertolongan kepada makhluk, tapi lewat pintunya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu rumusnya. Na'budu dulu baru nasta'in. Kadang-kadang orang itu nasta'in dulu, na'budunya hilang. Minta terus. Ibadah, sholat, enggak, kan jarang-jarang. Na'budu dulu baru nasta'in. Itu caranya. Jangan langsung ya Allah, enggak sholat dulu. Ya Allah sampai mengeluarkan air mata, sampai keluar air mata darah juga. Itu agak susah. Na'budu nasta'in, ibadah dulu, kemudian minta tolong sama Allah. Itu lebih cepat. Itu sudah teori surat Al-Fatihah. Na'budu nasta'in. Jangan nasta'in, tidak ada na'budu. Atau nasta'in dulu baru na'budu. Ini tidak sesuai. Nah, doa itu tidak ada aturan paten. Kita mau mendoakan misalkan semoga hajat-hajat kalian dikabulkan, boleh apa tidak boleh? Pernah enggak Rasulullah mencontohkan doa harus seperti ini? Tidak ada. Walaupun ada beberapa doa yang dicontohkan Nabi, boleh-boleh saja kita lakukan. Dan memang doa yang paling bagus adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi, dan juga doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi Nabi juga tidak melarang orang untuk berdoa sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan kita sudah banyak tahu bahwa Sayyidina Umar juga pernah berdoa. Doanya juga macam-macam. Dan bahkan banyak juga yang tidak dicontohkan Nabi. Semisal Sayyidina Umar pernah berdoa, rahimallahu imro'an ahdani li'uyubi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Ini juga tidak pernah dicontohkan Nabi. Sayyidina Ali juga banyak doa-doa, para ulama, para sahabat, para tabi'in. Doanya ya doa-doa sendiri. Ya karena memang tidak ada aturan paten dari Nabi. Nah, doa akhir tahun ini juga tidak ada aturan. Artinya kita doa itu boleh. Kenapa harus di akhir tahun? Biar kita bisa menutup akhir tahun tersebut dengan penutup yang baik. Karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ya boleh-boleh saja. Toh isi dari doa akhir tahun dan awal tahun itu sangat baik. Kalau doanya mencela orang, melaknat orang, kan ya lain lagi. Inti dari doa ini sangat baik. Akan saya bacakan sambil dikoreksi. Nah, itu doa akhir tahun. Itu yang penting kita jangan meyakini bahwa ini satu kewajiban dan termasuk syariat Islam. Bukan. Ini adalah ijtihad daripada ulama. Yang mau melakukan silahkan, yang tidak usah protes. Ya, tidak usah ribut-ribut. Doa akhir tahun ini dibaca 3 kali. Waktunya setelah asar sampai maghrib. Ya terserah sempatnya jam berapa. Misalnya asar jam 3, ya antara jam 3. Kalau misalnya maghribnya setengah 6, ya antara jam 3 sampai setengah 6. Tapi bagusnya itu menjelang maghrib, biar pas di penghujung tahun. Bagusnya kalau memang sempat. Kalau tidak sempat, setiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Ya sesempatnya dia. Jam berapa? Yang penting antara asar dan maghrib dibaca 3 kali. Bisa dibaca bersama-sama, bisa dibaca sendiri-sendiri. Kalau bersama-sama misalnya di masjid atau di musola, nanti dipimpin oleh imam. Caranya gimana? Ya imam baca seperti ini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ditirukan jamaahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, sedikit-sedikit dituntun, ditalkin itu namanya. Dituntun kemudian ditirukan. Kalau dibaca sendiri-sendiri, ya tinggal dibaca saja. Ini akan saya bacakan, barangkali nanti ada yang salah harokatnya atau tidak tahu cara bacanya,
nanti tinggal dicoret-coret pakai pulpen itu. Dan ini boleh untuk digandakan, silakan. Ini saya sendiri yang ngetik. Silakan mau digandakan, mau dikasihkan kepada siapa silakan. Boleh, bebas. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madhiyati walam tardahu wa nasituhu walam tansahu wa halimta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi sawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wala itulah itu wala taqta raja'i minka ya karimu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dibaca 3 kali. Ini referensi ada di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, dan ini bukan hadis ya. Jadi jangan menjelaskan ini hadis, ini bukan hadis. Ini referensi dari kitab Kanzun Najah was Surur. Itu dibaca 3 kali. Kalau kita membaca 3 kali, syaitan akan berkata, saya lelah menggodanya selama setahun dan ia merusak pekerjaanku dalam sesaat saja. Akan saya jelaskan tentang arti dari doa ini, biar tidak ada orang yang protes. Kenapa harus doa seperti itu, padahal isinya sangat bagus sekali. Allahumma ma amiltu min amalin. Ya Allah, apa yang aku kerjakan dari amal-amal selama setahun yang berlalu, walam tardahu, dan engkau tidak meridhoi, wa nasituhu walam tansahu, mungkin aku melupakan amal-amalku tapi engkau tidak melupakan, wa halim ta'anni ma'a qudratika ala uqubati, dan engkau selalu maafkan kepadaku padahal engkau mampu untuk menyiksaku, wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaik, dan engkau manggil-manggil kepadaku untuk bertaubat setelah aku durhaka kepadamu. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'atani alaihi sawab wal ghufrana fataqabbalhu minni. Ya Allah, apa yang aku amalkan, apa yang aku kerjakan dari amal-amal yang engkau ridhoi dan engkau menjanjikan di dalamnya pahala dan ampunan, maka terimalah amal-amalku. Wala taqta raja'i minka, dan jangan putus pengharapanku kepadamu. Isinya bagus apa tidak bagus? Bagus. Sebuah pengakuan bahwa dia amalnya masih banyak celah dan cacat, kemudian minta ampunan kepada Allah. Yang salah itu yang mana? Doa isinya kan bagus, doa sudah jelas tidak dilarang, apalagi isinya bagus. Kecuali mencela orang, menghina orang, lain lagi. Sudah bagus ini, jadi tidak usah protes. Yang tidak mau ya diem saja, tidak usah baca juga, tidak apa-apa, ada dosa. Doa awal tahun dibaca setelah maghrib, bagusnya langsung setelah sholat maghrib. Bagaimana kalau tidak sempat? Ya sesempatnya malam itu setelah isya juga tidak apa-apa. Ini bukan aturan paten, tapi memang yang bagus untuk membuka setelah maghrib, setelah sholat maghrib, setelah wiridan. Baca, akan saya bacakan biar nanti bacanya benar, tidak ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan, itu lam alif itu, sholatan tamla'u khazainullahi nura. Khazainullahi itu harokatnya ada fathah ya. Khazainullahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Itu kalau bacanya diberhentikan, diwakafkan. Tidak diwakafkan, wa sururan juga boleh-boleh saja. Ini bukan Al-Quran. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun itu
ada kesalahan harokat. Amun jadidun. Wa hadza amun jadidun qad akbal. Itu amin jadidin, itu ada kesalahan ketik. Yang ngetik manusia soalnya. Bukan malaikat. Wa hadza amun jadidun qad akbal. As'alukal ismata. Nah, itu ada kesalahan juga, ismati. Tapi tidak kira dosa walaupun salah harokatnya. Tapi ini kan kita sesuai dengan nahwu shorof. As'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaih wal auna ala hadhihin nafsil ammarati bisu'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibaca 3 kali setelah maghrib, itu sudah ada keterangannya. Jika bersama-sama seperti tadi contohnya, jika sendiri ya tinggal dibaca sendiri-sendiri. Bagaimana kalau sedang haid? Tidak apa-apa, ini bukan Al-Quran, silahkan. Jadi tidak usah nunggu sholat maghrib, langsung dibaca aja setelah maghrib, tidak apa-apa. Sambil pegang begini bagaimana Ustaz? Boleh, ini bukan Quran, silahkan dipegang. Jangan sok hafal, dah hafal. Hafal. Setan akan berkata, dia telah aman dan Allah akan memasrahkan kepadanya 2 malaikat yang menjaganya dari setan dan para pengikutnya. Silakan, itu dibaca. Jadi doa awal tahun, doa akhir tahun, tidak usah ada yang protes. Doa itu boleh, tidak ada yang ngelarang. Nah, kemudian ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang berpuasa di akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Tapi sebagian keterangan menyebutkan bahwa hadis ini tidak berdasar, dan bahkan ada yang mengatakan hadis dhaif, dan bahkan ada yang mengatakan hadis palsu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Begini saja. Puasa itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Selama tidak di hari-hari yang diharamkan, semisal hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, silahkan berpuasa. Kalau misalnya kita tidak pakai hadis ini, silahkan. Tidak pakai hadis ini, semisal anggap saja ini hadis palsu ya, karena memang ini juga ada yang mengamalkan tentang puasa 1 hari terakhir bulan Dzulhijjah dan 1 hari pertama bulan Muharram. Silahkan yang tidak mengamalkan hadis ini. Tapi ada hadis sahih yang berbunyi afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Lebih utama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Ini hadis sahih. Berarti kalaupun kita mau berpuasa pada bulan Muharram, silahkan pakai hadis ini. Yang tidak mau hadis dhaif, yang anti hadis dhaif, silahkan pakai hadis ini. Tetap boleh, silahkan puasa. Memang ini banyak kontroversi memang. Masa iya diampuni selama 50 tahun? Tapi ini yang mengutip hadis ini bukan orang-orang biasa, orang-orang yang ulama, termasuk Imam Ghazali. Jadi ya kita lebih baik pasrah dan taslim saja, ngikut saja, ngikut kepada mereka. Yang tidak mau ya pakai hadis yang sahih saja. Kemudian akan saya tutup dengan yang terakhir. Pada tanggal 1 Muharram itu ada banyak amalan yang bisa kita lakukan, salah satunya juga puasa. Ada juga amalan yang lain yang bisa kita lakukan, salah satunya ini yang saya jelaskan yang sekiranya gampang untuk dilakukan. Yang amalan yang agak berat-berat itu tidak saya jelaskan. Semisal harus membaca ayat kursi sebanyak berapa itu? Ayat kursi sebanyak 360. Itu kayaknya susah itu. Ya, yang mau ya silahkan. 360. Baca surat Yasin 1 kali aja, jarang-jarang. Tak kasih yang gampang aja. Dan ini juga diajarkan oleh para ulama. Barang siapa yang menulis pada tanggal 1 Muharram, bisa malam harinya, misalnya nanti malam atau besok. Yang penting
pada tanggal 1 Muharram, karena pergantian hari pada kalender Islam itu kan maghrib, beda dengan kalender Masehi setelah jam 12 kan ya. Jadi ini amalan dilakukan tanggal 1 Muharram, boleh nanti malam atau besok. Siapkan kertas putih kosong yang tanpa bergaris ya. Kemudian tulislah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Dan lebih utamanya lagi, nulisnya dalam keadaan punya wudhu. Bentar. Punya wudhu dan menghadap kiblat. Juga ada yang menjelaskan bahwasanya lubang dari huruf-hurufnya itu harus benar-benar jelas. Misalnya Bismillah, mimnya itu ada lubangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lubang-lubangnya itu harus jelas dan ditulis sebagus mungkin. Ya, tiap orang kan tulisannya bagus-bagus. Menurut dia. Ya silakan ditulis 113 kali. Itu salah satu manfaatnya. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran ya. Kata para ulama disebutkan ketika sudah ditulis di kertas, kemudian kertas itu dibawa kemana-mana, insya Allah orang yang membawanya itu tidak akan memperoleh sesuatu yang tidak ia sukai seumur hidupnya. Tapi yang perlu untuk diperhatikan, jangan ditaruh di dompet yang sekiranya dompetnya ditaruh di pantatnya itu. Kalau misalnya ditaruh di saku ya silahkan. Kalau laki-laki ditaruh di songkok yang hitam itu ya silahkan, sekiranya mulia. Itu insya Allah orang yang membawanya tidak akan memperoleh sesuatu yang tidak ia sukai dan juga tidak akan menimpa kepada keluarganya seumur hidupnya. Dan jika dia bertemu dengan penguasa yang zalim, maka dia akan aman dari keburukan penguasa tersebut. Gampang ini, insya Allah bisa. Kalau tidak sempat gimana Ustaz nulis? Ya copy paste aja. Daripada tidak sama sekali. Itu dijamin bagus tulisannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Copy paste, tak cepet itu. Tidak sampai 10 menit selesai. Harus di print, langsung dilipat-lipat. Dibuat kalung juga tidak apa. Walaupun tidak dibuat kalung juga tidak apa. Cuma dilipat-lipat terus dimasukkan di sakunya. Itu sampai sekarang punya saya masih ada, karena saya sering mengantongi buku Wirid Khulaso itu kan, jadi tak taruh di tengah-tengah situ. Jadi kemana-mana saya bawa. Kalau misalkan dibuat kalung juga tidak apa-apa, dilipat per kotak seperti itu, persegi 4. Setelah itu dikasih solasi, setelah itu dikasih kain hitam begitu, kemudian kasih tali. Dibuat kalung juga tidak apa-apa, yang sekiranya bisa dilepas. Tapi jangan dikasih tali rumput Jepang, tampar. Itu dikira orang sudah putus asa untuk hidup. Paham Mbak Diana? Nah itu amalan yang pertama. Bukan hadis, bukan Al-Quran. Jadi silahkan, yang tidak juga ada dosa, tidak sampai masuk neraka. Yang kedua ini juga agak mudah. Tulis surat Al-A'raf, nanti cari sendiri di dalam Al-Quran biar tidak salah nulisnya. Surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. 97 sampai 99. Siapkan kertas putih polos seperti kertas HVS itu, kemudian ditulis afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun, awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Surah Al-A'raf 97 sampai 99. Setelah itu, setelah tulis di kertas, siapkan wadah yang sudah diisi air. Setelah itu kertasnya masukkan ke wadah tersebut. Nah, biarkan beberapa saat. Setelah itu
Airnya digunakan untuk dipercik-percikan ke setiap pojok kamar atau pojok ruangan atau pojok rumah. Di kamar pojok-pojok itu jangan disiram, dikira mau ngepel, cukup gini aja. Atau cara yang paling praktis ya masukkan semprotan, jangan semprot-semprot gitu. Jadi kertasnya masukkan semprotan, boleh juga. Apa salah satu manfaatnya? Itu untuk menghindarkan kita dari gangguan hewan-hewan yang membahayakan, misal ular, kalajengking, buaya. Nggak kira ada buaya sampai masuk rumah, kecuali buayanya bisa berdiri. Itu kan bukan buaya yang asli, itu buaya jadi-jadian. Atau bisa juga nanti untuk menetralisir rumahnya yang aura-aura negatif itu. Rumahnya panas, rumahnya tidak betah di rumah. Jadi nanti insya Allah itu juga pergi itu. Makhluk-makhluk yang halus-halus itu. Kayak perasaanmu itu halus-halus itu. Itu ya nanti juga insya Allah juga pergi. Di samping juga bisa menghindarkan kita dari gangguan-gangguan hewan yang membahayakan. Jadi bisa dilakukan nanti malam atau besok. Yang penting tidak kalau sekarang tahun ini malam apa? Malam Selasa. Tidak sampai malam Selasa. Sore masih bisa. Senin enggak, malam Selasa. Karena malam Selasa sudah masuk tanggal 2. Oh nanti ya. Oh malam Rabu ya, nanti malam 1 ya. Jadi tidak sampai malam Rabu, karena malam Rabu sudah tanggal 2 yang paling terakhir ya hari Selasa sore sebelum maghrib. Yang nulis ini silakan. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran. Tidak usah dijelaskan ini hadis atau Al-Quran, karena memang bukan hadis, bukan Al-Quran. Dari sini ada yang mau tanya? Ya. Kalau misalnya ini ada liputan-liputan kertas yang dari tahun kemarin tuh, yang tahun kemarin tetap disimpan atau ada di mana? Ya tetap disimpan. Simpen. Yang males nulis ya pakai yang kemarin juga boleh-boleh saja. Bagaimana kalau yang sedang head bisa minta tolong kepada yang lain? Tidak boleh kalau nulis sendiri, karena bismillah termasuk ayat Al-Quran. Atau yang paling enak kalau pengen dilakukan sendiri, tidak enak minta tolong sama orang, ambil laptop, kopas tek pas di print gitu. Nanti untuk bawanya ya harus dalam keadaan suci. Atau kalau pengen boleh bawa Al-Quran, bawa sama barang-barang yang lain. Jadi niat bawa yang lain itu. Jadi begitu. Kalau pengen bawa Quran, caranya gampang. Kalau sedang dalam keadaan haid, bawa Quran sambil bawa buku-buku yang lain yang bukan Quran. Kita boleh bawa seperti itu, tapi niatkan saya niat bawa buku ini, tidak apa. Boleh. Itu antisipasi biar diperbolehkan untuk membawa Al-Quran. Gampang. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.